Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Darmawan dari tingkat 3 teknik mesin A dengan NIM 220 1023. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian hidrolik. Ya, di sini kita ada rangkaiannya. Di mana di sini seperti penjelasan sebelumnya, di sini kita menggunakan hidrolik group yang berisi dengan motor, pompa, dan pressure limiter. Ini kita sebelum masuk ke solenoid valve 4/2-nya, kita ini dulu cabang ke pressure limiter beserta pressure gauge. Setelah itu keluaran dari solenoid valve kita ke yang A-nya kita ke throttle valve, lalu sambung untuk ke instruk, sedangkan yang B-nya kita sambungkan ke silinder double cylinder efek untuk yang outstruk. Nah, setelah itu kita di sini ada rangkaian ininya, hidroliknya, dan di mana sini ada hidrolik group berisi motor, pompa, dan pressure limiter. Nah, di sini ada terminal pressure sama terminal yang untuk balik lagi ke tangki. Terminal pressure kita hubungkan ke ini. Pertama tadi pressure limiter. Sebelum ke pressure limiter kan di sini ada pencabangan pakai nipple T untuk didistribusikan ke pressure dari 4/2 solenoid valve. Setelah itu ini juga ada pressure gauge sebelum ke pressure limiter. Setelah itu dari pressure limiter ini ada P dan T. P-nya itu untuk input dari pressure dan T-nya itu adalah untuk pembuangan ke tangkinya. Nah, selanjutnya ini ke solenoid valve 4/2. Solenoid valve 4/2 ini ada pressure, yang ini ada T. Ya, T itu untuk balik lagi ke tangki, dan ini ada A dan B. Untuk B-nya sendiri itu langsung kita hubungkan ke silinder hidroliknya untuk outstruk, dan untuk A-nya ini kita hubungkan ke throttle valve yang A, adjustable throttle, untuk mengatur si kecepatan dari silinder hidroliknya. Nah, untuk yang B-nya keluarannya A dan B-nya dihubungkan ke yang instruk silinder hidrolik. Langsung saja kita ke rangkaian elektriknya. Di sini ada switch, dan dimana ini menggunakan 2 buah push button. Ini S1 S2 ini push button, dan ini S3 dan S4 ini adalah limit switch menggunakan relay K1. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Ini kita dari power supply ke switch. Outputnya kita menggunakan normally open ke push button. Output dari push button kita hubungkan ke S3. Push buttonnya normally open ya. Kita ke S3 nya normally open, ada yang di bawah. Kalau yang di atas itu normally close. Outputan dari limit switch itu kita hubungkan ke S2 push button, berarti sebelah sini. Nah, untuk ininya sini menggunakan push button yang normally close, kita sambungkan ke K1. Nah, untuk yang minusnya kita ngambil dari power supply ke minus. Setelah itu kita akan buat yang self holdingnya dari ini ke switch, output dari switch ke K1. Nah, dari K1 kita ke normally close dari limit switch yang kedua. Normally close-nya ada di atas dan normally open-nya ada di bawah. Nah, untuk outputnya dari ini kita bisa taruh di output dari si limit switch yang normally open, ataupun ke input dari push button normally close yang kedua. Selanjutnya setelah itu kita jumper lagi dari switch ke K1. Setelah itu kita sambungkan ini ya satunya, yaitu solenoidnya yang pertama ke K1 sini, dan yang birunya ini ke minus. Langsung saja kita rangkaiannya. Sini kita pencet tombol push button yang hijau.
pompa nyala, power supply-nya jangan lupa kita hidupkan. Nah ini posisi awalnya, ini posisinya limit switch satunya terkena ya, tekan. Ketika kita pencet maka silinder ini akan stroke dan tidak akan. Nah ketika menyentuh limit switch yang kedua dia akan stroke dengan sendirinya. Coba telepon piping. Nah udah. Nah ini tadi dengan kecepatan 5, sekarang kita ubah ke kecepatan 10. Nah ini dimana kita tekan lagi push buttonnya. Ketika kita akan tekan lagi ini tidak bisa, tidak berpengaruh. Dan ketika ini akan kena limit switch, nah itu dia balik lagi. Nah ketika limit switch yang pertama tertekan, ini baru bisa dipencet. Nah sebelum ini kita menggunakan tombol merah ini untuk langsung membalikan tanpa harus mengenai limit switch yang kedua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.